Welcome to Bangka Island. Selamat sore Bapak dan teman-teman sekalian. Sekarang coba bayangkan sejenak, ketika kita mendengar Bangka Belitung, pastilah yang terlintas di benak kita adalah pulau indah, banyak pantai-pantai, hutan yang asri, banyak tambang, dan masih banyak lagi. Itulah Bangka Belitung. Di satu sisi, ia adalah surga bahari yang menawan. Namun, di sisi lain, ia juga mempunyai permasalahan yang perlu diatasi. Pertanyaan besarnya, bagaimana Bangka Belitung bisa melangkah lebih maju? Hari ini kami dari kelompok 8, kelompok Bangka Belitung, akan membedah harmoni alam dan warisan tambang di Bangka Belitung, membongkar akar masalahnya dan menawarkan strategi nyata untuk masa depan Bangka Belitung. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu Widya Winanti Afifah Derajat Maharani, yang kedua Ulfi Widya Apriani, yang ketiga Jacinda Fania Putri Andita, yang keempat Hernika Simanjuntak, yang kelima Fadliana Rahima, yang keenam Bayu Satria Nugroho, dan yang terakhir yaitu Rangga Sanjaya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak presentasi dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang potensi Bangka Belitung. Untuk bagian non-pariwisata, ada pertambangan dan perkebunan. Untuk bagian pertambangan, produsen timah terbesar di Indonesia dan salah satu yang utama di dunia. Itu ada di Bangka Belitung. Dan untuk perkebunan, seperti lada putih Muntok, Muntok White Pepper yang telah mendunia, serta perkebunan kelapa sawit dan karet. Untuk bagian pariwisata, ada Geopark Global dan Wisata Bahari. Untuk Geopark Global, Belitang UNESCO Global Geopark dengan formasi batuan granit purba. Dan destinasi pantai seperti Tanjung Tinggi, Parai Tenggiri, dan pulau-pulau kecil eksotis yang menjadi wisata bahari di Bangka Belitung. Kemudian ada mengapa Bangka Belitung sulit beranjak. Karena ada 3 faktor, yaitu faktor pertama ada degradasi lingkungan masif yang dikarenakan karena kerusakan pasca tambang yang luas memerlukan rehabilitas yang tinggi dan ekosistem yang kompleks dan memerlukan biaya yang sangat tinggi juga. Kemudian yang kedua ada volatilitas ekonomi, struktur ekonomi yang sangat masih bergantung pada fluktuasi harga timah. Kemudian yang ketiga ada alih fungsi lahan, konflik pemanfaatan ruang antar izin, usaha pertambangan, perkebunan dan kawasan. Kemudian ada membongkar akar masalah. Akar masalah ini ada 4 dari Bangka Belitung itu sendiri. Yang pertama ada kerusakan ekologis, yang dimana deforestasi hutan, penurunan kualitas air tanah, dan kerusakan alam yang diakibatkan oleh eksploitasi mineral yang tidak terkendali. Kemudian ada kesenjangan ekonomi, yang dimana ketergantungan pada ekonomi ekstraktif menyebabkan sektor lain seperti pertanian dan jasa itu tumbuh lambat sehingga menciptakan ketimpangan. Yang ketiga ada kapasitas SDM. Pada ini kesenjangan keterampilan tenaga lokal dibutuhkan dalam menghadapi perubahan pariwisata dan teknologi hijau. Yang kemudian yang terakhir ada infrastruktur logistik, yang dimana keterbatasan dan tingginya biaya logistik antar pulau yang menghambat daya saling komoditas non timah seperti lada dan hasil laut. Kita ada strategi penyelamatan Bangka Belitung. Yang pertama ada kesejahteraan atau rehabilitas dan lingkungan. Strategi penyelamatan Bangka Belitung dimulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui rehabilitasi lingkungan, termasuk mengubah kolong bekas tambang menjadi aset ekonomi dan ekowisata. Kami menargetkan peningkatan tutupan hutan mangrove serta memperkuat penegakan hukum lingkungan agar pembangunan berjalan berlanjutan. Yang kedua ada SDM adaptif dan kompetitif. Untuk menghadapi persaingan global, Bangka Belitung membutuhkan sumber daya manusia yang adaptif dan kompetitif. Karena itu, kami fokus menciptakan tenaga kerja yang bersertifikasi sesuai kebutuhan
industri masa kini sehingga masyarakat siap memasuki pasar kerja nasional maupun internasional. Yang ketiga, ada unggul dalam pariwisata. Dalam sektor pariwisata, strategi kami adalah meningkatkan kualitas pelayanan, manajemen hotel, serta kemampuan pemandu ekowisata, penguasaan dalam bahasa asing, juga menjadi prioritas agar Bangka Belitung mampu memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Kesimpulannya, Bangka Belitung memiliki potensi besar dari warisan tambang timah, konditasi, perkebunan seperti lada putih muntok, serta kekayaan alam berupa destinasi warisan bahri dan status Belitung UNESCO Global Geopark. Meskipun demikian, Bangka Belitung menghadapi tantangan serius seperti degradasi lingkungan masif akibat kerusakan pasca tambang. Terkait dari penjelasan dan presentasi kelompok kami, adakah yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Bapak dan teman-teman sekalian, sekian presentasi dari kami. Kita telah melihat bahwa Bangka Belitung adalah kepulauan yang berdiri di persimpangan. Di satu sisi, ia adalah penghasil timah yang kaya, di sisi lain, ia adalah permata wisata yang rapuh. Masa depan Bangka Belitung tidak bisa lagi bergantung pada menggali kekayaan dari bawah tanah. Sesuai dengan pesan penutup kami, jangan hanya mengambil, mari tumbuhkan warisan. Semoga presentasi ini menginspirasi kita semua untuk melihat Bangka Belitung sebagai model transisi untuk menuju ekonomi yang lebih maju.